Republik Fiji adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Terdiri dari 300 pulau dan 500 karang, Fiji memiliki populasi sekitar 900.000 jiwa. Dengan mayoritas penduduknya adalah orang asli Fiji, Vanua, dan minoritas India Hindu. Bahasa resmi Fiji adalah bahasa Inggris, tetapi bahasa Fiji dan bahasa Hindi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fiji memiliki perekonomian yang didasarkan oleh pada sektor pariwisata dan pertanian, dengan sektor-sektor subsistem yang dikuasai oleh penduduk asli Fiji atau Vanua, di mana sektor komersial Fiji juga bergantung pada faktor-faktor pakaian dan tebu gula, serta jasa dan industri ringan. Fiji telah mengalami beberapa krisis konstitusional yang diakibatkan oleh tensi etnis dan kudeta militer, tetapi negara ini telah bergerak menuju konstitusi yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia sambil mempertahankan sistem hukum yang ada. Sistem hukum di Fiji mencerminkan suatu kompleksitas faktor sejarah, budaya, dan sosial yang mempengaruhinya. Sebagai negara kepulauan di Pasifik Selatan, Fiji memiliki sejarah penjajahan oleh Inggris pada akhir abad ke-19 yang dimana mempengaruhi adopsi sistem hukum dari negara tersebut. Sistem hukum Inggris, yang dikenal juga sebagai common law, diperkenalkan ke Fiji dan menjadi dasar dari sistem hukum negara ini. Namun, faktor-faktor budaya juga memainkan peran penting dalam pembentukan sistem hukum di Fiji. Hukum adat dari berbagai etnisitas dan aspek hukum agama Hindu datang dari imigran dari India mempengaruhi aspek hukum seperti hukum keluarga dan hukum properti, di mana di dalam sistem hukum Fiji, hukum adat dikenal sebagai Vanua Law dan diakui sebagai bagian dari hukum positif negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi Fiji juga telah memicu perubahan dalam sistem hukumnya, dengan pemerintah memperkenalkan undang-undang yang mempromosikan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di Fiji juga sangat besar. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1970, Fiji telah mengalami beberapa kudeta militer yang telah mempengaruhi stabilitas politik dan sistem hukum negara ini. Kudeta militer telah memicu protes dan demonstrasi, serta pembatasan atas hak-hak sipil dan kebebasan pers. Dalam sejarahnya, banyak kudeta militer yang telah mempengaruhi perkembangan sistem hukum di Fiji, dengan pengadilan yang dianggap tidak independen dan keputusan hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun, meskipun tantangan yang telah dihadapinya, Fiji dalam beberapa tahun kebelakang ini telah melakukan reformasi hukum dan perubahan konstitusional untuk membangun sistem hukum yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusional terbaru di Fiji adalah Konstitusi Fiji 2013 yang menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, di mana konstitusi ini juga menetapkan bahwa semua warga negara Fiji memiliki hak yang sama dan perlindungan hukum yang sama di bawah hukum. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah Fiji. Memasuki mengenai hukum positifnya, sistem hukum pidana Fiji didasarkan pada hukum pidana Inggris, dengan sumber utama pada Crimes Act 2009. Konsep pidana dalam hukum Fiji masih mengikuti konsep pidana pada common law Inggris, yaitu dengan unsur fisik atau actus reus dan unsur mental, yaitu mens rea, sebagai syarat suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran yang dapat didakwa dan pelanggaran ringkasan yang diadili di Pengadilan Tinggi Fiji dan Pengadilan Magistrat Fiji. Sistem hukuman pidana Fiji juga mencakup hukuman fisik untuk beberapa aksi pidana berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Sementara itu, sistem hukum perdata Fiji memiliki sumber utama pada Civil Evidence Act 2002. Konstitusi Fiji dan sistem common law Inggris, hukum perdata Fiji mencakup berbagai aspek seperti hukum kontrak, hukum gugatan, hukum properti, dan hukum keluarga. Selain itu, banyak aspek perdata Fiji diatur oleh hukum adat, mulai dari sengketa, tanah, warisan, pernikahan, hingga kontrak. Hukum perdata Fiji juga mengikuti konsep eksekusi dari common law Inggris. Dalam hal acara hukum, sistem hukum di Fiji mencakup tinjauan yudisial, hak asasi kasus, dan ganti rugi akibat kerugian. Selain itu, terdapat beberapa peraturan dan regulasi yang mengatur mengenai hukum acara di sistem hukum Fiji. Hal ini seperti The Police Act 1997, Prisons Act 1997, Evidence Act of 1997, The Criminal Procedure Act 1997, dan The Children's Act tahun 2004. Dalam hal acara hukum, sistem hukum di Fiji secara keseluruhan, sistem hukum pidana dan perdata Fiji mencerminkan pengaruh dari common law Inggris, hukum adat dari masyarakat beragamnya, dan hukum agama Hindu dari imigrannya, serta menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat keberadaan yudikatif yang mandiri serta melindungi hak-hak asasi manusia. Selain itu, Fiji juga aktif dalam perjanjian internasional, terutama dalam hal perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.
Fiji telah menandatangani Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Fiji memandang penting isu lingkungan dan perubahan iklim dan berkomitmen penuh untuk memperkuat kerjasama internasional dalam hal ini. Secara keseluruhan, sistem hukum di Fiji mencerminkan suatu kompleksitas faktor sejarah, budaya, dan sosial yang mempengaruhi pembentukannya. Meskipun telah adanya tantangan yang dihadapi olehnya, Fiji telah melakukan berbagai reformasi hukum dan perubahan konstitusional untuk membangun suatu sistem hukum yang lebih demokratis, inklusif, dan menjunjung tinggi perbedaan. Pendidikan hukum dari pelatihan juga menjadi penting dalam memperkuat sistem hukum di Fiji, dan negara ini juga aktif dalam melakukan perjanjian internasional, terutama dalam hal perlindungan lingkungan dan perubahan iklim. Penting untuk dicatat bahwa sistem hukum Fiji juga mencerminkan suatu perjuangan negara Fiji melalui beberapa krisis konstitusional yang dihadapinya, diakibatkan oleh tensi etnis antara masyarakat adat Vanua dan pendatang imigran Hindu, dan beberapa kudeta militer yang terjadi pada sejarahnya. Hal ini memberikan suatu corak gelap dalam sejarah sistem hukum di Fiji, di mana supremasi hukum hilang dengan mudah dan dipakai sebagai alat penindasan. Namun, ada beberapa hal yang telah dapat dipelajari dari sistem hukum Fiji tersebut. Perjalanan Fiji menuju konstitusi yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat memberikan pelajaran dalam transformasi menjadi suatu demokrasi. Meskipun telah mengalami tantangan yang besar, upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum terus dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen besar oleh Fiji untuk membangun sistem hukum yang adil dan inklusif. Sistem unik hukum adat di Fiji juga dapat memberikan pelajaran bagi negara-negara lain yang memiliki masyarakat tradisional yang beragam dan bervariatif. Dalam konteks Fiji, ketua masyarakat adat memiliki peran dalam lembaga perwakilan rakyat dan langsung berperan dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi dapat diintegrasikan langsung ke dalam sistem hukum yang modern. Hal ini memberikan contoh bagi negara-negara lain yang memiliki masyarakat tradisional maupun beragam yang kuat. Campuran hukum adat dalam sistem perdata Fiji juga dapat memberikan pelajaran dalam evolusi dari sistem hukum pada negara dengan sejarah kolonialisme. Integrasi hukum adat dengan hukum perdata menunjukkan bagaimana negara-negara dengan sejarah kolonialisme dapat menghormati dan mempertahankan warisan budaya mereka sambil juga mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai tambahan, sejarah Fiji yang panjang dan kompleks telah membentuk suatu sistem hukum melalui serangkaian peristiwa bersejarah yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum di Fiji. Salah satu pengaruh utama adalah kolonialisasi oleh Inggris pada akhir abad ke-19 hingga tahun 1970. Fiji merupakan suatu koloni Inggris dan masa kolonial ini memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum Fiji. Sejarah kolonialisme ini mencakup pengenalan sistem common law yang menjadi dasar sistem hukum Fiji yang ada saat ini. Namun, sistem hukum Fiji juga mencerminkan pengaruh dan hukum adat masyarakat asli Fiji serta minoritas India mereka. Hal ini terlihat pada struktur pemerintahan di Fiji, di mana para ketua suku atau chiefs memiliki posisi advisory yang penting dalam pemerintahan. Hukum pidana, perdata, serta prosedural Fiji juga banyak mengambil dari common law Inggris, di mana hukum perdata menjadi suatu hal yang menarik, melihat dampak dan susunannya dari hukum adat serta hukum Hindu dari masyarakat di Fiji tersebut. Dalam konteks politik, sistem hukum Fiji telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarahnya. Tantangan yang dihadapi sistem hukum ini termasuk dalam hal stabilitas politik yang tidak merata, serta munculnya konflik antar kelompok etnis dan juga adanya pembatasan hak-hak sipil melalui kudeta. Meskipun demikian, langkah-langkah telah diambil untuk membangun keberadaan yudikatif yang mandiri, serta melindungi hak-hak asasi individual manusia. Dalam upaya memperkuat sistem hukumnya, Fiji juga aktif dalam perjanjian internasional, terutama dalam hal perlindungan dari perubahan iklim. Hal ini menunjukkan komitmen Fiji dalam memperkuat kerjasama internasional dalam hal lingkungan dan perubahan iklim. Keseluruhan, sistem hukum yang ada di Fiji memberikan suatu perspektif unik atas terbentuknya suatu sistem hukum dari hasil percampuran faktor sejarah dan faktor budaya, di mana melihat faktor sejarahnya, common law Inggris akibat kolonialisasi telah menjadi fondasi dasar dari sistem hukum di Fiji. Sedangkan berbagai hukum adat seperti hukum adat Vanua dan hukum agama seperti hukum Hindu yang datang dari imigran India telah mempengaruhi pembentukan perkembangannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa sistem hukum yang ada di Fiji memberikan suatu perspektif unik bagi suatu negara yang dipengaruhi oleh faktor sejarah kolonisasi dan masyarakat yang beragam di adanya. Hal ini mencerminkan seberapa bercorak dan variatifnya sejarah dari negara Kepulauan Pasifik ini.